Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSCA Penil Surabaya dan GSCA Anugerah Kemendung. Pagi hari ini tanggal 3 Desember tahun 2024, saya terberkati dengan firman Tuhan di Lukas 24 ayat 13-35. Bapak Ibu Saudara yang terkasih bisa membacanya secara lengkap di Lukas 24 ayat 13-35. Pagi hari ini saya baca di ayat yang ke-15-16. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Haleluya. Gemar pagi hari ini saya beri judul hal-hal yang dapat menghalangi kita untuk mengenali Yesus lebih dalam lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan pemberitaan firman Tuhan di Lukas 24 ayat 13-35. Di ayat ini menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan bagaimana sedihnya para murid ketika kehilangan Yesus. Di ayat 15-16 ini menceritakan ada dua murid Yesus yang sedang bercakap-cakap di dalam perjalanan saat mereka akan pergi ke suatu tempat. Mereka tampak sedih. Mereka seperti berputus asa karena mereka kehilangan Tuhan Yesus yang mereka selama 3 tahun mereka ikutin terus. Dan mereka tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, Nabi yang bisa memberikan mujizat-mujizat dan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang meninggal. Tetapi di saat Tuhan disalibkan dan Tuhan meninggal, mereka sangat sedih, mereka kehilangan, mereka berputus asa. Di sini kita sama-sama belajar hal-hal apa yang dapat menghalangi kita untuk mengenali Tuhan Yesus. Yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah penderitaan. Penderitaan yang murid-murid Tuhan Yesus rasakan. Mungkin kita saat ini juga mengalami penderitaan, entah oleh sesuatu hal atau penyebab yang lain. Kita merasakan penderitaan itu. Kesedihan. Kita bersedih karena segala permasalahan. Kedukaan, kita kehilangan orang yang tercinta. Hal-hal ini itu dapat menghalangi seseorang untuk mengenali Yesus. Sama seperti dua murid ini yang sedang berjalan dan sedang bercakap-cakap. Mereka tidak mengenali Tuhan, padahal Tuhan mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Murid-murid Tuhan Yesus sudah bertemu dan berkumpul dengan Tuhan Yesus selama 3 tahun. Seharusnya mereka mengenali Tuhan Yesus. Tapi karena mereka merasa sedih, berduka, penderitaan, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka untuk mengenali Tuhan Yesus yang sedang berjalan bersama mereka. Sama seperti kita saat ini. Jika kita sedang mengalami penderitaan, kesedihan, kedukaan, jangan sampai hal-hal seperti ini menghalangi kita untuk berjumpa atau mengenali Tuhan Yesus. Jangan selalu terus larut dalam kekecewaan, kesedihan, dan duka cita. Perjumpaan dengan Tuhan dapat mengubah seseorang. Dan yakin dan imani itu adalah kita. Saat kita berjumpa dengan Tuhan, kita akan diubah Tuhan menjadi seseorang yang lebih dalam segala hal, lebih dalam iman, lebih damai, lebih bersukacita. Renungkan selalu kebaikan-kebaikan Tuhan.
pekerjaan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Di saat kita sedih, di saat kita putus asa, jangan kita dikuasai oleh perasaan itu dan kita melupakan hal-hal baik yang Tuhan sudah jalankan, yang Tuhan sudah berikan kepada kita dalam kehidupan ini. Jangan mau kita dikuasai oleh hal-hal yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ingat, kebaikan Tuhan, pekerjaan dan campur tangan Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Jangan pernah kecewa dengan apapun, karena pengharapan kita kepada Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Kita boleh kecewa, tapi jangan berlarut-larut. Kita boleh sedih, tapi jangan berlarut-larut, karena Tuhan adalah pengharapan yang sejati. Bila rancangan hidup kita atau skenario yang sudah kita buat tidak terjadi atau gagal, atau Tuhan tidak izinkan itu terjadi dalam hidup kita, jangan kita kecewa yang terlalu dalam. Karena kita harus percaya skenario dan rancangan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, itulah yang terbaik bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita belajar mulai hari ini agar kita bisa tetap fokus memandang Tuhan, agar kita bisa selalu mengenali Tuhan dalam apapun keadaan kita. Mari kita awali pagi hari ini dengan berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kembali kepada kami ya Tuhan. Betapa kami tidak boleh berlarut dalam kesedihan, betapa kami tidak boleh berlarut dalam duka cita dan penderitaan Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah sumber pengharapan yang selalu setia menolong kami Tuhan. Jangan biarkan apapun yang terjadi dalam hidup kami menghalangi kami untuk mengenal Engkau lebih lagi ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, berjalan bersama-Mu tiada yang mustahil bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni jika kami jalan semakin jauh dan kami tidak menghiraukan Engkau atau kami tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Bahwa kami kembali lebih lagi mengenal Engkau sebagai juru selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hari lepas hari hanya di dalam tangan kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat bergemar Bapak Ibu Saudara terkasih. Jangan pernah putus asa, karena Tuhan pengharapan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.